حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب معاشر المسلمين sidang jamaah Masjid Nurul Huda Sidoarjo Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jemaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, saudara muslim kita dari seluruh dunia, bagi mereka yang mampu berbondong-bondong untuk menyempurnakan agamanya, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Kita doakan jamaah sekalian, mudah-mudahan yang pergi haji mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, setiap ibadah di dalam ajaran Islam, di samping itu ada teorinya atau ada manasiknya atau ada kaifiyahnya, pasti di situ ada makna yang terkandung yang juga harus kita ingat jamaah sekalian. Di dalam haji jamaah sekalian, yang saat ini waktu pelaksanaan haji nanti akan berkumpul lebih kurang 3 juta kaum muslimin yang berbeda-beda negaranya, yang berbeda bangsanya, yang berbeda warna kulitnya, yang berbeda mazhabnya, tapi bisa menjadi satu jamaah sekalian. Artinya apa jamaah sekalian? Makna dari pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahun dilaksanakan oleh kaum muslimin adalah hendaknya diingat. Disitulah motivasi untuk persatuan kaum muslimin jamaah sekalian. Persatuan kaum muslimin. Kenapa jamaah sekalian? Apalagi saat ini kaum muslimin punya PR yang jelas-jelas di hadapannya, yakni saudara muslim kita yang ada di Palestina, wabil khusus yang ada di Gaza, yang sudah 70 tahun dia hidup di alam penjajahan. Ini jamaah sekalian, jamaah sekalian yang berbahagia, karena kita diingatkan di dalam Al-Quran jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Bahkan jamaah sekalian, kita ditegaskan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian semua. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan tali Allah, artinya dengan agama Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu umat Islam itu digambarkan bagaikan satu tubuh yang ketika ada bagian tubuh yang sakit, niscaya tubuhnya akan menggigil, terasa sakit juga.
juga digambarkan sebagai satu bangunan yang kokoh, jamaah sekalian, yang semua elemen bangunan itu saling mengokohkan. Bahkan jamaah sekalian, kita diingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29 bagaimana karakter kaum muslimin itu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta Rasulullah itu, artinya orang-orang pengikut Rasulullah itu. Apa ciri khasnya jamaah sekalian? Apa karakternya jamaah sekalian? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, ini cirinya jamaah sekalian. As-sidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. As-sidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling kasih sayang sesama mereka, artinya saling kasih sayang sesama kaum muslimin. Inilah jamaah sekalian pelajaran yang pertama yang kita bisa petik di dalam ibadah haji, yaitu hendaknya kita termotivasi terus dengan adanya persatuan kaum muslimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, di dalam manasik haji itu jamaah sekalian, ada yang namanya ikhram, ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ada yang namanya wukuf, ada yang namanya melempar jumrah, ada yang namanya tahallul. Hampir semua di dalam manasik haji itu jamaah sekalian adalah napak tilas Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya adalah berarti ada keteladanan di dalam Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Secara singkat jamaah sekalian, yang pertama keteladanan dari seorang ayah, keteladanan dari seorang ayah yang diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fokusnya apa jamaah sekalian? Fokusnya adalah seorang ayah yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kesabaran yang sangat luar biasa. Ini jamaah sekalian, kesabaran yang sangat luar biasa. Di antaranya jamaah sekalian, lama sekali Nabi Ibrahim belum dikaruniai Allah anak. Tapi setelah bertahun-tahun diberi anak dari Siti Hajar. Tapi setelah mendapatkan anak jamaah sekalian, diperintah untuk hijrah, diperintah untuk pergi. Sekitar 9 tahun kembali, yang sangat kangen dengan istri dan anaknya. Setelah kembali diuji oleh Allah jamaah sekalian agar menyembelih anaknya yang Ismail, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Artinya begitu luar biasanya Nabi Ibrahim, sampai-sampai dia mendapat gelar yang namanya Ulul Azmi, Rasul yang punya ketabahan, keteguhan, kesabaran yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Ibrahim itu juga mendapat gelar yang namanya Khalilullah jamaah sekalian, sang kekasih Allah. Sampai-sampai jamaah sekalian namanya diabadikan terus, bahkan masuk di dalam rukun sholat kita.
yang harus kita baca yang namanya sholawat Ibrahimiyah. Bukan Nabi dan Rasul yang lain yang disandingkan dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Begitu luar biasa Nabi Ibrahim yang fokusnya yang kita teladani karena begitu luar biasanya kesabaran. Jamaah sekalian yang berbahagia. Lalu selanjutnya adalah jamaah sekalian keteladanan dari seorang ibu. Jamaah sekalian, keteladanan dari seorang ibu yang dalam hal ini diperankan oleh yang namanya Siti Hajar. Jamaah sekalian, fokusnya apa untuk ibu? Jamaah sekalian, fokusnya adalah yang diteladankan oleh Siti Hajar adalah luar biasanya bersungguh-sungguhnya di dalam mendidik dan menyayangi anaknya. Ini jamaah sekalian, luar biasanya menyayangi dan mendidik anaknya. Di dalam kisahnya jamaah sekalian, ketika punya anak Ismail yang masih bayi, otomatis butuh air. Dilihatlah di Bukit Sofa seakan-akan ada air, tapi saking panasnya hanya fata morgana saja. Tapi jiwa seorang ibu inilah yang kita katakan bersungguh-sungguh di dalam menyayangi anaknya. Ternyata ketika di Bukit Sofa bukan air, dia tidak putus asa sebagaimana ibu kita masing-masing jamaah sekalian. Dilihatlah di Bukit Marwah, ternyata juga begitu, seakan-akan ada air tapi bukan air. Sampai sebanyak 7 kali antara Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, sampai 7 kali yang namanya sa'i. Lah disitulah jamaah sekalian Allah memberi rezeki air dari hentakan si Ismail. Lalu ditemuilah air yang melimpah itu, air yang muncrat itu, dikumpulkanlah air itu, zam, kumpul, akhirnya terkenal dengan air Zam-Zam. Tapi yang maknanya yang perlu kita jadikan pelajaran jamaah sekalian, air Zam-Zam yang luar biasa, diminum jutaan orang tidak habis-habisnya. Bahkan air yang sangat berkualitas nomor 1 di antara air di seluruh dunia. Bekas perantara siapa jamaah sekalian? Wasilah dari siapa? Ikhtiar dari siapa? Usaha dari siapa? Usaha dari seorang ibu yang namanya Siti Hajar. Karena begitu sungguh-sungguhnya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mahfudzat itu, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan wujud. Bahkan di dalam Al-Quran itu diingatkan kita jamaah sekalian, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Spirit bersungguh-sungguh ini dalam Al-Quran, ketika kita bersungguh-sungguh, subulana akan diberi banyak jalan. Masalah apa saja jamaah sekalian, ketika seseorang itu menyekolahkan anaknya, ketika seseorang itu membangun rumahnya, ketika seseorang itu membangun bisnisnya, ketika bersungguh-sungguh sebagaimana spirit Siti Hajar ini, Allah akan memberi banyak jalan. Inilah jamaah sekalian yang juga perlu kita percaya. Oleh karena itu posisi seorang ibu begitu mulia di dalam Islam jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, siapa orang yang paling saya muliakan?
ummuka ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ummuka ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Abuka sama. Bahkan dipertegas oleh Rasulullah jamaah sekalian, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tuamu, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir jamaah sekalian adalah keteladanan dari seorang anak yang namanya Ismail. Karena orang tuanya, ayahnya yang begitu luar biasanya kesabarannya, lalu ibunya yang begitu luar biasanya perhatian bersungguh-sungguhnya dalam mendidik dan menyayanginya, akhirnya anaknya menjadi anak yang penurut jamaah sekalian, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anaknya, ditawari bahwasanya akan disembelih, apa jawab Ismail jamaah sekalian? Ya abatif al-ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai abiku, laksanakan kalau itu memang perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku, semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang sabar. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjadikan keteladanan di dalam haji ini, yakni persatuan kaum muslimin dan keteladanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Saya titiknya di sini, Mas. Iya.